Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Putri dengan NIM 4193111017 dari kelas MESP 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan perkenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 yang saya lakukan di MAN 1 Medan untuk mata kuliah PLP 2 dengan dosen pembimbing Bapak Budi Halomuan Siregar SPD MSc dan guru pamong Ibu Juliana SPD MPMat. Laporan PLP 2 saya terdiri dari 4 bab, di mana bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 informasi umum sekolah mitra atau PLP 2, bab 3 hasil kegiatan PLP 2, bab 4 penutup. Pada bab 1 terdiri dari latar belakang dan tujuan PLP 2. Pada bab 2 terdiri dari visi misi dan tujuan sekolah, organisasi sekolah, sumber daya manusia di sekolah, sarana dan prasarana, prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Bab 3 terdiri dari A. Analisis kurikulum penyusunan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan perangkat penilaian sesuai dengan mapel dengan bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong. B. Mengajar terbimbing dengan bimbingan dosen dan guru pamong. C. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. D. Kegiatan administrasi guru. E. Refleksi. Dan bab 4 terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Latar belakang dari PLP 2 terdiri dari 3. Yang pertama, untuk memberikan pengalaman mengajar maupun non-mengajar kepada mahasiswa calon guru, sehingga mahasiswa dapat menguasai perangkat kemampuan yang diperlukan sebagai guru profesional. Latar belakang ini didasari oleh agar mahasiswa dapat menjadi seorang pengajar sekaligus juga sebagai seorang pendidik yang berkompeten dan profesional. Hendaklah harus memiliki pengalaman yang cukup banyak untuk menghadapi semua tantangan dalam dunia pendidikan. Latar belakang yang kedua adalah untuk menjadikan mahasiswa calon guru lebih mampu melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran dalam keadaan atau kondisi yang sebenarnya, dan mengenal lingkungan sekolah dengan baik seperti budaya, organisasi, dan struktur kepemimpinan di sekolah. Latar belakang yang ketiga adalah sebagai penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah, latihan mengembangkan perangkat pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang. Tujuan PLP 2 terdiri dari 8. Yang pertama, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. 2. Menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. 3. Menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru. 4. Membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. 5. Menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 6. Latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP 2. 7. Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. 8. Membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Selanjutnya, bab 2, yaitu informasi umum Sekolah Mitra PLP 2. Sekolah Mitra PLP 2 saya adalah MAN 1 Medan dengan nomor statistik madrasah 1211127100001 dan nomor pokok madrasah 607251193 yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berstatus negeri. MAN 1 Medan ini terletak di Jalan William Iskandar nomor 7B, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan kode pos 20222 dan website www.man1medan.sch.id dan email info@man1medan.sch.id. A. Visi, misi, dan tujuan sekolah. 1. Visi sekolah. Visi dari MAN 1 Medan adalah bertakwa, berilmu pengetahuan, serta populis, dan berwawasan lingkungan. 2. Misi sekolah.
Misi MAN 1 Medan yaitu yang pertama, memiliki akhlakul karimah, yang kedua, mengamalkan dan menyampaikan ajaran Islam, yang ketiga, mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 4, produktif mengisi pembangunan nasional. 5. Meningkatkan profesional guru. 6. Melaksanakan pembelajaran sistematis dan berteknologi. 7. Meningkatkan peran serta orang tua siswa, masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Dan 8. Melestarikan lingkungan sekolah maupun luar sekolah dan mencegah pencemaran serta menciptakan green school. Selanjutnya, tujuan sekolah. Tujuan MAN 1 Medan terdiri dari 12. Yang pertama, terwujudnya pengembangan kreativitas peserta didik, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. 2. Terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, dan menguasai imtak dan juga mampu bersaing di era global dan dapat mempertahankan budaya bangsa. 3. Tercapainya peningkatan keterampilan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. 4. Tercapainya peningkatan kemampuan guru dan pemahaman terhadap peserta didik. 5. Tercapainya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik dalam mewujudkan program kesiapsiagaan. 6. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan madrasah. 7. Tercapainya peningkatan perolehan rata-rata ujian akhir nasional. 8. Tercapainya peningkatan jumlah kelulusan yang diterima di berbagai perguruan tinggi di dalam kota Medan dan di Jawa yang terakreditasi. 9. Tercapainya peningkatan kerjasama guru dengan orang tua, masyarakat, dan institusi lain. 10. Tercapainya kegiatan 11K, ketakwaan, keindahan, keamanan, kerindangan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan, keterbukaan, keteladanan, kedisiplinan, dan kenyamanan. 11. Tercapainya kegiatan 5T, tertib masuk, tertib kerja, tertib pulang, tertib belajar, tertib mengajar. 12. Tercapainya kegiatan 5G, gemar membaca, gemar menulis, gemar menghafal, gemar memahami, dan gemar mengamalkan. B. Organisasi sekolah. Berikut saya tampilkan organisasi sekolah MAN 1 Medan dimulai dari yang tertinggi yaitu Komite Madrasah, Kepala Madrasah, dan Dharma Wanita MAN 1 Medan. Dengan keterangan, garis yang tidak putus-putus, garis lurus yang tidak putus-putus merupakan garis komando, sedangkan garis putus-putus merupakan garis koordinasi. Kepala Madrasah MAN 1 Medan saat ini adalah Bapak Reja Faisal SPD MP Mat, dan di bawahnya terdapat jajarannya seperti Kepala Urusan Tata Usaha dan dengan bendahara dan stafnya, kemudian ada PKM atau WKM Kurikulum, WKM Sarana, Kesiswaan Bidang Humas, MGP, Litbang, dan Agama. Kemudian di bawahnya ada Penjab, Guru dan BK, Wali Kelas, dan selanjutnya ada siswa. C. Sumber daya manusia di sekolah, yaitu guru, siswa, dan ketenaga pendidikan. Sumber daya manusia di MAN 1 Medan adalah berjumlah 168 orang. Dari sejumlah guru madrasah aliyah negeri 1 Medan yang berstatus guru PNS terdiri dari 77 orang dan selebihnya guru tidak tetap atau honorer 61 orang. Pegawai tata usaha yang PNS ada 7 dan pegawai honor yaitu 26 orang. Yang pertama, guru. Guru di MAN 1 Medan terdiri dari guru tetap atau PNS sebanyak 77 orang, guru tidak tetap atau honorer sebanyak 61 orang, dan guru BP atau BK sebanyak 4 orang. Jika dijumlahkan, maka total guru di MAN 1 Medan adalah 142 orang. Berikut adalah rekapitulasi rombongan belajar di MAN 1 Medan. Untuk kelas 10 IPA terdiri dari 12 rombel, kelas 10 IPS terdiri dari 5 rombel, kelas 10 Agama terdiri dari 3 rombel, kelas 11 IPA terdiri dari 12 rombel, kelas 12 IPS terdiri dari 5 rombel, dan kelas 12 Agama terdiri dari 2 rombel. Untuk kelas 12 IPA terdiri dari 10 rombel, kelas 12 IPS terdiri dari 3 rombel, dan kelas 12 Agama terdiri dari 2 rombel. Dengan total, seluruh rombel adalah 54 rombel. Selanjutnya, tenaga kependidikan di MAN 1 Medan.
Tenaga kependidikan di MAN 1 terdiri dari pegawai tata usaha PNS, yaitu 7 orang, dan pegawai honor 26 orang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pegawai TU PNS 7 orang, pegawai honor administrasi 7 orang, pegawai operator komputer 3 orang, teknisi labkom dan bahasa 2 orang, laboran IPA 2 orang, keterampilan tata busana 2 orang, petugas UKS 2 orang, pustakawan 2 orang, petugas kebersihan 2 orang, petugas jaga malam 2 orang, satpam 4 orang, petugas fotografer 1 orang, teknisi atau petugas air 1 orang, teknisi atau petugas listrik 1 orang, teknisi atau tukang mobilier 1 orang, dan petugas taman 1 orang. Selanjutnya, D. Sarana dan prasarana di MAN 1 Medan. Sarana di MAN 1 Medan terdiri dari meja, kursi, papan tulis, lemari kelas, proyektor, komputer, alat peraga pembelajaran, alat olahraga, kipas angin, AC, alat kebersihan kelas, alat PMR, buku pembelajaran, spidol, dan penghapus. Untuk prasarana, yang pertama, untuk data tanah atau bangunan di MAN 1 Medan adalah status tanah MAN 1 Medan yaitu milik negara dengan luas tanah 4.704 meter persegi, luas bangunan 3.748 meter persegi, dan panjang pagar 100 meter persegi. Berikut adalah keadaan sarana dan prasarana di MAN 1 Medan. Dapat kita lihat dari ruang kelas hingga aula serbaguna dengan luasnya yang beragam dan jumlahnya masing-masing memiliki keadaan baik. Selanjutnya, untuk ruangan seperti ruangan UKS, eksekutif, BPBK, olahraga, OSIS, pramuka, paskibra, dan teater dengan luasnya masing-masing sama-sama memiliki jumlah 1 dan keadaannya sama-sama baik. Selanjutnya, untuk ruangan pos satpam, marching band atau ruangan ibadah atau masjid 2 lantai, gudang, kamar mandi atau WC guru, pegawai, siswa untuk laki-laki, dan siswa untuk perempuan dalam keadaan baik. Berarti dapat kita sampulkan bahwa keadaan sarana dan prasarana di MAN 1 Medan dalam keadaan baik dan terawat. Selanjutnya E. Prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Sampai saat ini, MAN 1 Medan memiliki berbagai macam prestasi yang sangat membanggakan. Di antaranya, terdapat prestasi UKS seperti juara 3 mading, juara 2 mading, harapan 2 lomba poster, kemudian ada prestasi fotografi, prestasi marching band, prestasi teater, prestasi pramuka, prestasi paskibra, prestasi tarung derajat, prestasi sepak bola, dan prestasi LPPTQ. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler di MAN 1 Medan, terdiri dari beberapa kegiatan ekskul, yaitu ada OSIM, MPK, Panitia Pelaksana, Pramuka, UKS, Paskibra, Jurnalis, PIK-R, Tarung Derajat, Teater, dan lainnya, hingga ada ekstrakurikuler demisioner juga. Kemudian, kegiatan kurikuler di MAN 1 Medan, yaitu terdiri dari latihan kepemimpinan dasar khusus siswa, studi banding ke PT Inalum, studi banding ke Malaysia, pemilihan duta genre MAN 1 Medan, perayaan Isra Mi'raj, dan kunjungan atau studi banding guru MAN 2 Aceh Tamiang ke MAN 1 Medan. Selanjutnya, bab 3. Hasil kegiatan PLP 2. Yang pertama ada analisis kurikulum penyusunan perangkat pembelajaran. Yang pertama, analisis kurikulum. Kurikulum pada MAN 1 Medan memakai kurikulum 2013 revisi 2016, di mana kurikulum 2013 ini merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 yang digunakan di MAN 1 Medan adalah yang berbasis karakter dan kompetensi yang lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan terhadap kurikulum 2006 serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum yang digunakan ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia atau siswa di MAN 1 Medan agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
Selanjutnya, penyusunan perangkat pembelajaran. Yang pertama, RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP yang dibuat oleh mahasiswa PLP selama PLP di MAN 1 Medan adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dan dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rencana pembelajaran ini adalah RPP berbasis kurikulum 2013 sesuai dengan kurikulum di MAN 1 Medan dengan materi polinomial. Penyusunan RPP yang digunakan selama proses pembelajaran berpedoman pada kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan oleh kurikulum 2013, serta berpedoman pada silabus yang telah disusun pemerintah yang ditunjukkan oleh guru pamong kepada mahasiswa PLP. Selain KD dalam silabus, tertuang pula komponen-komponen materi, metode, media, perangkat, evaluasi, serta langkah-langkah pembelajaran secara umum. Tujuan pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam silabus. Akan tetapi, ada beberapa susunan yang disesuaikan dengan rumusan yang telah dipaparkan sebelumnya. Tujuan pembelajaran diturunkan dari KD dengan memuat unsur-unsur ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. RPP yang dibuat mencakup data sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. 2. Ada materi pokok. 3. Alokasi waktu. 4. Tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi. 5. Materi pembelajaran, metode pembelajaran. 6. Media, alat, dan sumber belajar. 7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan 8. Penilaian. Berikut adalah tampilan depan RPP yang telah dibuat selama kegiatan PLP 2 di MAN 1 Medan. Selanjutnya ada penyusunan bahan ajar. Nah, bahan ajar yang digunakan berbentuk cetak atau printed. Bahan ajar yang dibuat menggunakan materi pembelajaran yang sesuai dengan yang dipelajari oleh siswa MAN 1 Medan dan sesuai dengan permintaan guru pamong, yaitu menggunakan materi polinomial dan merupakan pengembangan dari indikator atau KD yang dinyatakan sebelumnya. Di dalamnya tercakup aspek fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Di dalam bahan ajar yang kami rancang, yang dirancang oleh mahasiswa PLP, terdapat kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, peta konsep, dan materi pembelajaran. Sebelum penjelasan materi, terdapat deskripsi singkat materi. Nah, materi pembelajaran yang dimuat sendiri itu mencakup pengertian polinomial, kesamaan polinomial, nilai polinomial, dan rangkuman. Di masing-masing submateri di bahan ajar juga sudah terdapat penjelasan dan contoh soal yang akan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu, bahan ajar ini juga memiliki contoh-contoh soal yang diletakkan di setiap sub-sub materi. Berikut adalah tampilan dari bahan ajar yang sudah dirancang selama kegiatan PLP 2 di MAN 1 Medan. Perangkat pembelajaran selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan terdiri dari buku cetak siswa, buku pedoman guru, internet, dan PowerPoint yang telah dipersiapkan atau dirancang oleh mahasiswa PLP 2. PowerPoint yang dirancang ini terdiri dari slide yang berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kegiatan apersepsi dengan mengingatkan siswa tentang materi pelajaran sebelumnya, yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat, tujuan pembelajaran, peta konsep, pendahuluan, pengertian polinomial, unsur-unsur polinomial, kesamaan polinomial, nilai polinomial, dan berisi latihan di setiap submaterinya. Berikut merupakan gambaran dari PPT polinomial yang telah dipersiapkan. Selanjutnya ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, dalam LKPD ini, LKPD yang digunakan adalah LKPD dengan materi polinomial. Di dalamnya terdapat lembar kerja peserta didik dengan urutan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kegiatan apersepsi dengan mengingatkan siswa tentang materi pelajaran sebelumnya yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat, tujuan pembelajaran, peta konsep, pendahuluan, pengertian polinomial, unsur-unsur polinomial, kesamaan polinomial, nilai polinomial, dan berisi latihan di setiap submaterinya. Selanjutnya ada perangkat penilaian. Perangkat penilaian yang digunakan
terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan yang sesuai dengan RPP atau rencana pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Berikut merupakan gambaran dari instrumen penilaian sikap yang dirancang. Selanjutnya, B. Mengajar terbimbing dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Mengajar terbimbing dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah didiskusikan bersama guru pamong. Adapun kegiatan belajar mengajar terbimbing dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7.15 sampai 14.15 WIB dan Jumat 7.15 hingga 11.30 WIB dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, Rabu pada Oktober, mahasiswa datang pada tanggal 12, 19, dan 26. Pada November, mahasiswa datang pada tanggal 2, 9, 16, 23. Pada hari Jumat, pada Oktober, mahasiswa datang pada tanggal 14, 21, dan 28. Dan pada November, pada tanggal 4, 11, 18, dan 25. Jenis kegiatan dilakukan adalah bimbingan kelompok. Dengan jenis masalah yang dipecahkan adalah memberi soal UTBK dan ujian mandiri berbentuk HOTS di kelas 11 dengan materi persamaan lingkaran dan polinomial. Serta kelas 12 khususnya 12 IPA 3 dengan materi statistika. Sasaran kegiatannya adalah siswa, dengan tujuan kegiatan adalah agar siswa dapat dengan mudah menyelesaikan soal HOTS yang diberikan. Hasil dari kegiatan mengajar terbimbing ini adalah siswa mampu menyelesaikan soal yang diberikan. Namun, ada beberapa siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan soal, sehingga memilih untuk menyontek milik temannya. Untuk itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh mahasiswa PLP adalah melakukan pengarahan dan bimbingan lebih lanjut pada siswa yang masih kesulitan dalam mengerjakan soal. Nah, di samping itu, terkadang siswa tetap datang ke sekolah jika guru pamong berhalangan hadir dan mahasiswa akan menggantikan guru pamong dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar mahasiswa dilakukan di 4 kelas, yaitu kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, dan kelas 11 percepatan. Materi yang diajarkan adalah materi statistika untuk kelas 12, serta materi polinomial untuk kelas 11 percepatan. Pembelajaran ini menggunakan media PowerPoint, bahan ajar, RKPD, RPP, dengan model Problem-Based Learning. Adapun alokasi waktu pembelajaran pada kelas 12 dan kelas 11 masing-masing 5 jam per minggu, dengan 1 jam 30 menit. Kegiatan PLP 2 ini dilaksanakan di Wan 1 Medan selama 8 minggu. Selama 8 minggu, mahasiswa mendapatkan berbagai ilmu dan informasi yang mampu membantu mahasiswa dalam mengajar nantinya. Sehingga mahasiswa mampu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Pada kegiatan mengajar terbimbing, mahasiswa diberikan kesempatan oleh guru pamong dalam mengendalikan kelas yang akan diajarkan sepenuhnya. Dengan kegiatan tersebut, mahasiswa mampu menilai dan mengevaluasi diri masing-masing sampai di mana batas kemampuan dalam mengajarkan dan menyampaikan materi yang diajarkan. Jika terdapat kekurangan dalam kegiatan ini, guru pamong selalu memberikan solusi untuk memperbaiki hingga terlaksananya kegiatan yang lebih baik lagi. Mahasiswa dalam hal ini juga selalu mengikuti arahan guru pamong hingga mengetahui kekurangan dari mengajar yang telah dilakukan selama kegiatan PLP 2 berlangsung. Sama halnya dengan guru pamong, dosen pembimbing juga melakukan bimbingan melalui pertemuan online dan memberikan arahan guna terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Selanjutnya, C. Kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan adalah kegiatan UKS atau Unit Kesehatan Sekolah. Mahasiswa telah melakukan observasi, membantu dan bergabung dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler UKS yang dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu di ruangan kelas MAN 1 Medan. Jika kegiatan UKS diisi dengan penyampaian materi UKS seperti PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, jenis-jenis obat, jenis luka, dan cara mengobati luka secara teori, maka mahasiswa akan bergabung di ruangan kelas
yang diadakan kegiatan UKS tersebut. Namun, jika kegiatan UKS diisi dengan praktek seperti praktek membuat bidai, praktek menangani siswa yang pingsan, dan praktek mengobati luka, maka kegiatan UKS dilaksanakan di lapangan. Adapun siswa ekstrakurikuler UKS Mansatu Medan selalu menjadi penjaga barisan ketika upacara dan mengikuti lomba UKS, serta terkadang menggantikan guru yang piket di UKS sekolah. Kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan ini adalah tempat untuk berkumpulnya siswa atau anggota UKS sering berpindah-pindah, sehingga mahasiswa PLP cukup sulit untuk menemukannya. Selain itu, anggota yang datang juga tidak tentu dan sering berebut lapangan dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti pramuka ketika mahasiswa UKS ingin melaksanakan praktik. Nah, untuk itu mahasiswa PLP mencari cara bagaimana mengatasi kendalanya, yaitu dengan bertanya di mana ruangan kegiatan sebelum kegiatan dimulai, serta memberikan arahan kepada anggota UKS untuk mengatur kegiatan secara praktek dan teori, sehingga tidak bertabrakan dengan ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya, D. Kegiatan administrasi guru. Kegiatan administrasi guru yang dilakukan oleh saya atau mahasiswa PLP terdiri dari dua, yaitu administrasi sekolah dan administrasi kelas. Pada kegiatan PLP 2 ini, selain mengajar terbimbing, mahasiswa juga diberi arahan untuk melaksanakan administrasi yang ada di sekolah, yaitu piket. Administrasi sekolah yang dilakukan adalah membantu menjaga piket dengan beberapa tugas diantaranya. Yang pertama, mendata daftar hadir guru, pegawai, dan mahasiswa PLP. Yang kedua, membuat laporan di buku piket secara tertulis jika ada siswa yang izin pulang, izin keluar sekolah, dan lainnya. 3. Melayani tamu yang datang keman untuk menjumpai guru, siswa, maupun kepala sekolah. 4. Menggantikan guru yang berhalangan hadir. 5. Memeriksa siswa yang masih berada di luar kelas meski bel masuk telah berbunyi. Nah, kendala yang dihadapi adalah beberapa orang tua yang ingin menemui siswa atau anaknya di sekolah tidak mengetahui dengan pasti anaknya berada di kelas mana, sehingga terkadang ketika melaksanakan piket, sulit untuk melaporkan kedatangan orang tua tersebut kepada anaknya. Nah, cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengumuman bahwa terdapat orang tua siswa yang mencari siswa melalui mic atau pengeras suara yang ada di piket. Atau bertanya kepada guru di sekitar meja piket tentang siswa yang dicari, kemudian mengantarkan orang tua siswa untuk menemui anaknya. Administrasi kelas yang dilakukan adalah membantu guru pamong dengan beberapa tugas, yaitu yang pertama, membuat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, soal ulangan, dan lainnya. Yang kedua, memeriksa tugas dan ulangan siswa. 3. Menginput nilai siswa ke daftar nilai siswa. 4. Memeriksa tugas siswa yang belum dikumpulkan sebagai syarat menandatangani jurnal untuk UAS. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas adalah sulitnya membuat soal HOTS yang sesuai dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Jika soal HOTS telah dibuat lalu diujikan kepada siswa, kemampuan siswa itu masih kurang dalam menjawab soal-soal tersebut, sehingga nilai-nilai siswa itu menjadi rendah-rendah. Nah, cara untuk mengatasi kendala ini adalah memberikan banyak latihan soal HOTS kepada siswa, sehingga siswa itu terbiasa dalam menjawab soal HOTS dan mampu meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, refleksi. Kegiatan PLP 2 ini menambah pengalaman nyata yang dapat dijadikan pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Dengan dihadapkan secara langsung permasalahan yang sering terjadi di sekolah, mahasiswa akan belajar mengenai cara mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, melalui kegiatan PLP 2, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki, sehingga dapat dijadikan sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja, yaitu ketika menjadi guru di sekolah. Selanjutnya adalah bab terakhir, yaitu bab 4, penutup. A. Simpulan. Simpulannya terdiri dari 3. Yang pertama, kegiatan PLP 2 di Mansatu Medan berlangsung dengan lancar sesuai tujuan dan kebutuhan warga sekolah. Yang kedua,
Manfaat yang didapatkan selama pelaksanaan kegiatan PLP 2 MAN 1 Medan adalah mahasiswa menjadi lebih siap dalam mengajar dan mengetahui bagaimana mengelola kegiatan belajar mengajar dengan baik. 3. Tanggapan anak didik yang sangat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PLP 2 yang diselenggarakan. Untuk saran, terdiri dari 3, yaitu kepada mahasiswa, hendaknya mempersiapkan diri dengan berbagai keterampilan yang sekiranya dapat menunjang dan dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang ada di lokasi PLP. Yang kedua, menggunakan pengalaman yang didapat selama PLP sebagai bekal mengajar yang akan datang. Selanjutnya, menambah ilmu tentang bagaimana seharusnya mengkondisikan siswa sehingga suasana kelas tidak menjadi gaduh. Mahasiswa menyadari juga bahwa mengajar tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, namun juga menumbuhkan karakter pada siswa, sehingga mengajar perlu menggunakan hati. Selanjutnya, saran kepada pihak sekolah untuk memberikan bimbingan yang lebih baik kepada mahasiswa, karena mahasiswa masih dalam proses belajar dan masih kurang dalam hal pengalaman. Kemudian, menyediakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga motivasi belajar siswa bisa meningkat. Lalu, menggunakan metode mengajar sehingga siswa tidak cepat bosan dan motivasi belajarnya meningkat. Selanjutnya, saran kepada pihak Unimed. Yang pertama, pihak Unimed ini hendaknya lebih mensosialisasikan bagaimana teknis pelaksanaan PLP 2 yang akan dilaksanakan. Apalagi apabila terjadi perubahan aturan pelaksanaan PLP 2. Kemudian, memberikan bekal yang matang bagi mahasiswa sebelum diterjunkan langsung ke lokasi PLP 2. Berikut adalah dokumentasi yang dipersiapkan mahasiswa selama PLP 2 di MAN 1 Medan. Berikut adalah ruangan kelas di MAN 1 Medan. Ada ruang BK, koperasi, komite, dan ruang guru, ruang UKS, ruang musik, perpustakaan, dan pentas kesenian, tata usaha, rumah tafis, lapangan, laboratorium, dan berikut adalah lingkungan sekolah MAN 1 Medan. Lingkungan sekolah MAN 1 Medan cukup asri dan banyak pohon. Berikut adalah poster dan bacaan di MAN 1 Medan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan mengajar dan belajar yang dilaksanakan selama mahasiswa melaksanakan PLP 2. Nah, tidak jarang mahasiswa juga menyuruh siswa satu-satu maju ke depan ketika mahasiswa selesai menjelaskan materi pembelajaran. Berikut adalah kegiatan memeriksa soal dan input nilai siswa ke daftar nilai. Lalu, kegiatan administrasi sekolah, kegiatan administrasi kelas, dan dokumentasi bersama guru pamong. Selanjutnya, berikut adalah dinas sekolah MAN 1 Medan. Nah, di sini mahasiswa saya juga akan menampilkan beberapa perangkat pembelajaran yang telah disusun. Berikut ini adalah PowerPoint yang telah disusun selama pelaksanaan PLP. Kemudian, ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah disusun. Ini ada kegiatan awalnya, ada kegiatan berlatih, kegiatan inti, dan diberi masalah-masalah sesuai dengan submateri yang diperlukan. Kemudian ada polinomial dalam kehidupan sehari-hari, masalahnya, dan ada lembar kerjanya juga. Selanjutnya ada RPP dan instrumen serta LK pembelajaran polinomial. Berikut adalah RPP-nya yang menggunakan metode problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan media pembelajaran seperti yang tertera. Merupakan langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian, ada aspek penilaian atau perangkat penilaian. Ini adalah instrumen penilaian sikap. Ini ada lembar penilaian diri, lembar penilaian antar siswa, jurnal penilaian sikap. Kemudian ada instrumen penilaian pengetahuan. Ini ada pedoman penskorannya. Selanjutnya, terdapat pengamatan penilaian keterampilan.
Kemudian ada tampilan kuis pada Google Form. Lalu, ada bahan ajar polinomial. Berikut adalah bahan ajar yang telah dipersiapkan. Di bagian awal terdapat deskripsi singkat materi, kemudian baru masuk ke materi polinomialnya, yang disertai dengan contoh-contoh dan materi-materi yang diperlukan. Kemudian di bagian akhir ada rangkuman dari materi polinomial dan ada latihan soal juga. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya atau pemaparan saya mengenai hasil laporan perkenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 di MAN 1 Medan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.